Halo guys, kembali lagi di DH Channel. Kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul V for Vendetta. Film ini berlatar di dunia futuristik Inggris di mana pemerintahannya menganut sistem yang sangat otoriter. Di tengah penindasan yang dialami oleh rakyat, muncul seorang pahlawan bertopeng yang melakukan teror dan membunuh satu persatu tokoh pemerintahan. Taktiknya yang jenius dan sosoknya yang misterius menjadikannya panutan bagi masyarakat lemah, sekaligus momok menakutkan bagi pemerintah. Film dimulai pada tanggal 5 November 1605, di mana seorang pria bernama Guy Fawkes berniat meledakkan gedung parlemen Inggris. Namun aksinya ini berhasil digagalkan oleh pemerintah dan ia pun dijatuhi hukuman mati. Beberapa abad setelah kejadian itu, Inggris telah mengalami revolusi. Saat ini pemerintahannya menganut sistem yang sangat otoriter yang dipimpin oleh seorang diktator bernama Adam Sutler. Tak ada seorang pun yang berani melawan Sutler sampai akhirnya muncul seorang pria misterius yang terinspirasi dari Guy Fawkes. Pria ini selalu menggunakan topeng ala Guy Fawkes dan menamai dirinya sebagai V. Pada suatu malam, seorang wanita bernama Ivy Hammond berkeliaran di luar rumah padahal jam malam sudah diberlakukan. Ia lalu dicegat oleh pasukan khusus pemerintah yang disebut Fingermen. Para Fingermen menangkap Ivy dan berniat melakukan pelecehan, hingga pada akhirnya seorang pahlawan yang berakal sehat dan berbudi pekerti luhur muncul menghajar mereka semua. Pahlawan ini ialah V yang menggunakan topeng Guy Fawkes. It's my very good honor to meet you and you may call me V kemudian memperkenalkan dirinya, lalu mengajak Ivy untuk menyaksikan sebuah pertunjukan. Ivy lalu mengikutinya. V lalu memberitahu Ivy bahwa hari ini adalah tanggal 5 November. Tanggal yang sama di mana Guy Fawkes ingin meledakkan gedung parlemen Inggris. Setelah selesai mengatakan hal itu, tiba-tiba terdengar suara musik dan beberapa saat kemudian salah satu gedung parlemen Inggris benar-benar meledak. Tentunya ledakan itu menggemparkan pemerintah dan juga masyarakat. Sutler kemudian mengadakan rapat bersama anak buahnya dan memerintahkan mereka mencari pelaku pengeboman. Salah satu anak buah Sutler yang bernama Inspektur Eric Finch berhasil menemukan rekaman CCTV pelaku. Dalam rekaman itu juga terlihat wajah Evie bersama dengan V. Jadinya ia disangka berkomplot dengan V. Petugas kepolisian pun mendatangi tempat kerja Evie, yaitu di Bank BTN alias di stasiun televisi BTN. Di saat yang sama ternyata V juga berada di sana. Ia mengancam petugas stasiun dengan bom kemudian membajak saluran televisi. Ia melakukan siaran langsung dan mengumumkan bahwa dirinya lah yang meledakkan salah satu gedung parlemen. Last night I destroyed the Old Bailey, London, whereby those important... Ia beralasan melakukan ini untuk melawan pemerintah yang otoriter dan senang menindas masyarakat. Ia kemudian melancarkan propaganda mengajak masyarakat untuk bergabung dengannya melawan pemerintah. Dan puncak pemberontakan akan terjadi tahun depan, tepatnya tanggal 5 November. Di mana ia akan meledakkan gedung parlemen utama. Sementara itu, Ivy terkejut saat tahu dirinya dikejar oleh polisi. Ia pun segera kabur dan bersembunyi. Pihak kepolisian yang awalnya mengejar Ivy kini beralih fokus menghentikan pembajakan stasiun TV. Mereka mendobrak masuk dan menemukan semua kru telah dipakaikan topeng dan kostum yang sama. Naasnya salah seorang polisi terlanjur menembak dan salah sasaran mengenai salah seorang kru televisi. Sementara itu V yang asli berhasil keluar dan menghajar beberapa polisi. Saat hendak kabur, salah seorang polisi muncul menodongnya. Ivy yang melihat hal itu sontak menyemprotkan cairan merica pada polisi tersebut. Alhasil ia terkena bogem hingga jatuh pingsan. V kemudian membawa Ivy ke rumahnya.
Setelah V pergi, stasiun televisi melakukan siaran pers bersama pemerintah. Mereka berbohong dengan mengumumkan bahwa V berhasil dilumpuhkan dan dieksekusi. Di tempat lain, Ivy terbangun dan mendapati dirinya berada di rumah V. Ia ingin segera keluar namun V menahannya. V mengatakan bahwa ia harus tinggal di tempatnya setidaknya selama 1 tahun sampai tanggal 5 November tahun depan. Only until I'm done. After the 5th, I no longer... Hal ini karena ia sudah menjadi buronan akibat membantunya kabur dari pihak kepolisian. Evie pun menolak untuk tinggal namun V bersikeras menahannya karena pastinya nyawa Evie terancam di luar sana. Setelah beberapa hari, Evie akhirnya menerima kondisinya. Ia ingin mengucapkan terima kasih pada V karena menyelamatkannya. Di sana ia melihat tangan V yang melepuh. V mengaku bahwa itu adalah bekas luka bakar yang ia alami di masa lalu. Di malam harinya, V menyelinap masuk ke stasiun BTN. Ia mendatangi seorang tokoh pemerintah sekaligus petinggi BTN yang bernama Lewis Brodero. Lewis tentunya terkejut dengan kemunculan V yang tiba-tiba. V memanggil Lewis dengan sebutan komandan. Diketahui Lewis pernah menjabat sebagai komandan pada sebuah penjara yang bernama Penjara Larkhill. Lewis akhirnya mengenali V di mana V pernah menjadi tahanan pada penjara tersebut. Pada akhirnya V membunuh Lewis. Kabar mengenai kematian Lewis terdengar oleh Inspektur Finch. Ia pun pergi memeriksa dan di sana ia menemukan sekuntum bunga scarlet di atas jasad Lewis. Salah seorang rekan Finch menyarankan agar kematian Lewis tidak dipublikasikan sebagai kasus pembunuhan, karena hal itu akan membuat pemerintah lemah di mata masyarakat. Quiet. Di pagi harinya, mereka pun memberitakan bahwa Lewis meninggal secara damai saat sedang tertidur. Secara kebetulan V dan Evie juga sedang menonton berita tersebut. Sebagai mantan karyawan televisi, Evie mengetahui bahwa berita itu bohong. Ia pun mencurigai V sebagai dalang dari kematian Lewis karena ia menyadari kartu identitasnya telah hilang. V akhirnya mengakui bahwa ia menggunakan kartu identitas Evie untuk menyelinap masuk ke BTN untuk membunuh Lewis. Yes, I killed him. Sementara itu, Inspektur Finch mencari tahu mengenai Lewis Brodero dan alasan mengapa V membunuhnya. Inspektur Finch menemukan fakta yang menarik mengenai Lewis, yaitu ia pernah menjadi kepala penjara Larkhill. Inspektur Finch pun mendatangi kantor Kemenkumham untuk mencari tahu mengenai penjara Larkhill. Namun di sana Pak Menteri mengaku tak tahu apa-apa mengenai penjara Larkhill. Semua catatan mengenai penjara tersebut juga hilang. Deleted, omitted, or missing. Namun Inspektur Finch tak menyerah begitu saja. Ia lalu mendatangi Dirjen Pajak untuk mencari tahu riwayat pajak penjara Larkhill. Menurutnya catatan pajak merupakan catatan yang tak akan dihapus. Dan benar saja, meskipun catatan elektronik pajaknya telah dihapus, tetapi catatan fisiknya masih tersimpan. Inspektur Finch pun mengambil catatan pajak tersebut. Ia kemudian menyelidiki catatan pajak tersebut dan menemukan banyak hal aneh. Ia mendapati bahwa pegawai dengan gaji tertinggi di penjara Larkhill adalah seorang pastor bernama Liliman. Inspektur Finch pun berniat mendatangi pastor tersebut. Paid almost 200 grand a month. Sementara itu, Evie memberitahu V bahwa ia bersedia membantunya dalam usahanya menggulingkan pemerintahan. Evie juga menceritakan latar belakang keluarganya. Ibu dan ayahnya merupakan aktivis yang sering melakukan protes bahkan mendemo pemerintah di masa lalu. Namun sebuah tragedi menimpa mereka. Para Fingerman menculik dan membunuh kedua orang tuanya, sementara Evie selamat karena bersembunyi di bawah ranjang. Hal inilah yang membuat Evie memiliki rasa takut dan trauma pada pemerintah. Meskipun begitu, Evie mengaku akan mengikuti jejak kedua orang tuanya dengan membantu V. V pun menyuruh Evie untuk menyamar menjadi gadis penghibur. Ternyata Evie menyamar untuk menghibur Pastor Liliman. Begitu mereka bertemu, Evie langsung memperingatkan sang pastor bahwa ia akan dibunuh oleh seseorang. Evie sengaja membongkar rencana V agar ia bisa kabur dari rumah V. Namun sang pastor yang sudah dikuasai hawa nafsu tak mengindahkan peringatan Evie. V pun muncul dan di saat yang sama Evie meminta maaf pada V dan langsung kabur. Sementara itu sang pastor berusaha mengambil senjata, namun hal itu hanya sia-sia karena V langsung membunuhnya.
Sementara itu, Inspektur Finch yang awalnya memang ingin menemui Pastor Liliman terkejut saat tiba di lokasi dan mengetahui sang pastor dibunuh dengan cara yang sama dengan Lewis Protero. Beberapa saat kemudian, kepala pasukan Fingerman yang bernama Grady juga datang di lokasi tersebut. Ia memberitahu Inspektur Finch bahwa ia akan terlibat dalam penyelidikan. Grady juga memperingatkan Inspektur Finch agar menghentikan penyelidikannya mengenai penjara Larkhill. Namun peringatan itu malah membuat Inspektur Finch makin penasaran dengan penjara Larkhill. Sementara itu, Evie pergi ke rumah atasannya yang bernama Garden. Garden merupakan host pada acara televisi di BTN. Evie meminta maaf pada Garden karena kehadirannya pasti akan membahayakan nyawa Garden jika polisi tahu dirinya berada di sana. Namun Garden tak mempermasalahkan hal tersebut. Ia kemudian mengajak Evie ke sebuah ruang rahasia. Di sana Garden memperlihatkan koleksinya yang merupakan barang-barang ilegal yang dilarang oleh pemerintah, termasuk salah satunya yaitu Al-Quran. Are you Muslim? No, I'm in television. Inspektur Finch kemudian membawa jasad Pastor Liliman untuk diotopsi. Sang dokter yang bernama Dr. Delia memberitahu bahwa Pastor Liliman dibunuh menggunakan racun yang sama dengan racun yang digunakan untuk membunuh Lewis Protero. Dan bahan dari racun itu berasal dari bahan yang banyak dijual di supermarket, jadi sulit untuk melacak pembuatnya. Inspektur Finch kemudian memberikan bunga scarlet yang selalu ditinggalkan Vi pada korbannya. Ia meminta Dr. Delia meneliti bunga tersebut. Siapa tahu bunga itu dapat memberi mereka petunjuk. Look at it. Any information. Inspektur Finch pun kembali ke kantornya untuk menyelidiki semua orang yang dibunuh oleh Vi. Ia kemudian menemukan sebuah fakta bahwa semua korban yang dibunuh oleh Vi merupakan mantan petinggi di penjara Larkhill. Dan hanya tersisa satu orang mantan petinggi penjara Larkhill yang belum dibunuh oleh Vi, yaitu seorang dokter bernama Dr. Diana. Namun Inspektur Finch kesulitan melacak Dr. Diana karena ternyata ia telah berganti nama. Ia menyuruh rekannya menghubungi kantor Dukcapil dan akhirnya menemukan fakta mengejutkan. Dokter Diana yang mereka cari ternyata tak lain dan tak bukan adalah Dokter Delia yang baru saja mengotopsi mayat Pastor Liliman. Inspektur Finch pun langsung bergegas menuju rumah Dokter Delia. Dan saat yang sama ternyata Vi lebih dulu tiba di sana. Dokter Delia menyadari kehadirannya dan mengenali Vi. Disinilah misteri tentang penjara Larkhill terungkap. Dr. Delia yang saat itu masih bernama Dr. Diana merupakan seorang peneliti virus yang dimana pusat penelitiannya dilakukan di penjara Larkhill. Virus ini rencananya akan disebar untuk menjadi wabah sehingga mereka bisa mengambil keuntungan yang besar dari penjualan vaksin. Dalam proses penelitiannya mereka menggunakan pertahanan untuk dijadikan bahan eksperimen virus itu. Dan salah satu tahanan yang dijadikan bahan eksperimen adalah Vi. Satu persatu tahanan mati akibat virus itu kecuali Vi. Hingga pada suatu hari terjadi kebakaran besar yang membuat Vi akhirnya berhasil kabur dari penjara tersebut. Dr. Delia kemudian meminta maaf pada Vi. Vi pun mengungkapkan bahwa ia telah menyuntikkan racun pada Dr. Delia 10 menit yang lalu. Dr. Delia pun meninggal tanpa merasakan rasa sakit sedikit pun. Inspektur Finch akhirnya tiba, dan lagi-lagi ia hanya menemukan mayat dan sekuntum bunga scarlet. Inspektur Finch menemukan buku jurnal di kamar Dr. Delia. Jurnal tersebut ternyata membahas kisah Dr. Delia selama di penjara Larkhill. Inspektur Finch pun mulai mengaitkan fakta yang ia baca dari jurnal Dr. Delia dengan peristiwa beberapa tahun yang lalu, yaitu sebuah peristiwa tersebarnya wabah virus di St. Mary yang mengakibatkan meninggalnya 100.000 orang. Inspektur Finch curiga bahwa pemerintahlah yang sengaja menyebarkan virus ini. Deaths of almost 100,000 people. Sementara itu, Garden mengajak Evie untuk menyaksikan acara komedinya yang disiarkan di televisi. Acara itu berisi tentang aksi komedi yang dibalut sindiran yang ditujukan untuk pemerintah. Akibat ulahnya ini, pasukan Fingerman mendatangi rumahnya dan membawanya. Sementara itu, Evie bersembunyi di bawah ranjang. Setelah situasi aman, Evie langsung kabur lewat jendela. Namun tak lama kemudian, ia juga tertangkap.
Evie dimasukkan ke dalam penjara lalu disiksa dan diinterogasi. Evie dipaksa memberikan informasi mengenai Vi, namun Evie memilih bungkam walaupun ia terus-menerus disiksa. Hari demi hari ia lalui dengan penderitaan, sampai akhirnya ia menemukan sebuah catatan yang berasal dari sel di sampingnya. Catatan itu berisi kisah hidup seorang wanita bernama Valerie. My name is Valerie. Setiap hari petugas mendesak Evie untuk memberikan informasi mengenai Vi. Evie terus bungkam sehingga dirinya terus-menerus disiksa. Valerie yang terus mengirimkan catatan baru menjadi hiburan tersendiri bagi Evie. Kisah hidup Valerie yang menarik membuat Evie terus menunggu catatan-catatan barunya. Dikisahkan bahwa Valerie merupakan seorang lesbian. Hal ini menyebabkannya ditangkap oleh pemerintah karena pemerintah melarang keras penyuka sesama jenis. Singkat cerita, tibalah pada hari terakhir Evie di penjara. Petugas memberitahu Evie bahwa hari ini adalah kesempatan terakhirnya. Jika ia masih menolak memberikan informasi, maka ia akan dieksekusi. Evie pun dengan yakin memilih dieksekusi. Sang petugas kemudian memberitahu Evie bahwa ia dibebaskan. Evie pun kebingungan dan langsung keluar dari selnya. Alangkah terkejutnya saat ia mendapati ternyata penjara itu adalah rumah Vi. Vi kemudian muncul dan memberikan selamat pada Evie. Ternyata Vi lah yang selama ini memenjarakan Evie. Vi melakukan ini dengan tujuan agar Evie mampu melupakan rasa takut dan trauma masa lalunya. You said you wanted to live without fear. Mengetahui hal ini tentunya Evie sangat marah dan tak menyangka orang yang selama ini menyiksanya adalah Vi. Hingga akhirnya ia sesak nafas karena syok. Vi lalu membawanya keluar untuk menghirup udara segar. Beberapa waktu kemudian Evie pamit pada Vi. Sebelum pergi ia bertanya apakah kisah Valerie itu nyata. Vi kemudian mengajak Evie ke sebuah pemakaman yang ia buat khusus untuk Valerie. Vi memberitahu bahwa dirinya lah yang dulu menerima surat-surat itu langsung dari Valerie saat mereka di penjara. Vi kemudian mengantarkan surat itu pada Evie, sebagaimana surat itu diantarkan Valerie padanya. Vi lalu bertanya kemana Evie akan pergi. Evie mengaku tak tahu, namun ia tak lagi khawatir tentang masa depannya. Ia pun berterima kasih pada Vi karena berkat Vi ia tak mengkhawatirkan apapun lagi. Ia bisa hidup dengan bebas. Saat akan pergi, Vi memberitahu Evie bahwa ia berharap bisa bertemu kembali dengannya sebelum tanggal 5 November. Evie pun berjanji akan menemuinya. Alright. Sementara itu, Sattler mengadakan rapat. Ia memerintahkan anak buahnya untuk menyebarkan berita bohong mengenai bencana alam, penyakit menular, serta aksi terorisme. Hal ini bertujuan agar masyarakat merasa membutuhkan perlindungan dari pemerintah. Namun saat berita bohong ini disiarkan, para warga tak lagi percaya. Mereka mengetahui bahwa hal ini hanyalah akal-akalan busuk dari pemerintah. Mereka menyadari bahwa berita itu hanyalah akal-akalan busuk pemerintah. Sementara itu, Inspektur Finch dan rekannya dihubungi oleh seorang agen rahasia bernama Rockwood. Mereka kemudian bertemu dan di sana Rockwood menceritakan tentang sebuah virus yang sengaja disebar oleh Sattler dan Credy sebelum pemilihan umum dimulai. Virus ini kemudian berhasil membunuh sekitar 100.000 orang dan menjadi wabah paling mematikan. Di tengah ketakutan masyarakat pada wabah ini, muncullah Sattler bersama antek-anteknya menawarkan obat dan vaksin. Pada akhirnya Sattler berhasil memenangkan pemilihan umum berkat skenario tersebut. Setelah memberitahu hal ini, Rockwood menyuruh Inspektur Finch untuk menyadap dan mengawasi Credy selama 24 jam. Setelah itu Rockwood pergi. Beberapa waktu kemudian Vi mendatangi Credy dan memberitahunya bahwa Sattler tak lagi mempercayainya. Vi memberitahu Credy bahwa ia telah disadap dan diawasi oleh Sattler. Vi lalu menawarkan kerjasama. Ia ingin Credy menangkap Sattler untuknya, dan sebagai imbalan Vi akan menyerahkan dirinya. Dengan begitu Credy akan menggantikan posisi Sattler di pemerintahan. Credy pun setuju.
Di tempat lain, Inspektur Finch mendapat informasi bahwa agen rahasia Rockwood telah meninggal 20 tahun yang lalu. Dan yang menyamar sebagai Rockwood adalah Vi. Vi sengaja mengadu domba orang-orang yang menduduki jabatan di pemerintahan. Sementara itu, waktu semakin mendekati tanggal 5 November, Vi mengirimkan topeng Guy Fawkes ke seluruh warga. Bahkan Inspektur Finch pun mendapat kiriman topeng tersebut. Akibatnya banyak warga yang berani keluar melawan pemerintah menggunakan topeng Guy Fawkes. Dan pada akhirnya seluruh penjuru negeri menjadi kacau karena pasukan Fingerman ditugaskan untuk menangkap para warga yang menggunakan topeng. Namun tindakan pemerintah ini malah membuat situasi makin kacau setelah salah seorang Fingerman membunuh seorang anak yang menggunakan topeng Guy Fawkes. Akibatnya kemarahan masyarakat pun semakin menjadi-jadi sehingga mereka mengeroyok anggota Fingerman tersebut. Pada malam menjelang tanggal 5 November, Sattler melakukan siaran langsung di televisi dan memberikan peringatan kepada masyarakat bahwa barang siapa yang keluar setelah jam malam diberlakukan akan dianggap teroris dan dieksekusi. Namun ternyata tak ada lagi masyarakat yang menonton TV karena mereka semua keluar untuk bergabung dengan Vi. Dan di malam itu juga Effie menepati janjinya untuk menemui Vi. Vi kemudian mengajaknya ke sebuah stasiun bawah tanah dan di sana terdapat sebuah kereta yang dipenuhi bahan peledak. Kereta tersebut mengarah ke gedung parlemen. Vi memberitahu Effie bahwa ia menghadiahkan seluruh hartanya termasuk rumahnya pada Effie. Bahkan kereta yang berisi bahan peledak itu kini jadi miliknya dan keputusan untuk meledakkan gedung parlemen Inggris sekarang ada di tangan Effie. Sekarang Vi tinggal melakukan tugas terakhirnya, yaitu menemui Crady dan Sattler. Effie sempat meminta Vi membatalkan rencananya dan mengajaknya untuk hidup bersama, namun Vi menolak karena hal itu sudah menjadi takdirnya. Ia pun segera menemui Crady dan di sana Crady menepati janjinya dengan menangkap Sattler. Vi lalu menyuruh Crady untuk menembak Sattler. Setelah Crady menembak Sattler, ia meminta Vi juga menepati janjinya dengan menyerahkan diri. Namun Vi menolak sehingga ia dihujani tembakan oleh pasukan Fingerman. Setelah peluru mereka habis, Vi beraksi dan berhasil membunuh mereka semua termasuk Crady. Ternyata Vi mengenakan besi anti peluru, namun hal itu tak cukup untuk menghentikan tembakan yang bertubi-tubi. Vi kembali menemui Effie dalam keadaan kritis. Di sana Vi menyatakan cintanya pada Effie. Setelah itu Vi akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Effie kemudian memasukkan jasad Vi ke dalam kereta dan berniat memenuhi keinginan Vi, yaitu meledakkan gedung parlemen Inggris. Saat akan menarik tuasnya, tiba-tiba Inspektur Finch datang dan menyuruh Effie menghentikan aksinya. Effie kemudian memberikan pencerahan pada Inspektur Finch, sehingga Inspektur Finch membiarkannya menarik tuas tersebut. Sementara itu, para warga yang telah memakai topeng Guy Fawkes mendatangi gedung parlemen untuk menyaksikan gedung itu meledak. Mereka semua dihadang oleh pasukan militer, namun karena tak kunjung mendapat perintah dari Crady maupun Sattler, pasukan militer tersebut terpaksa membiarkan para warga menerobos. Akhirnya gedung parlemen benar-benar meledak diiringi sorakan kegembiraan para warga. Inspektur Finch kemudian bertanya pada Effie mengenai siapa sebenarnya Vi. Effie hanya menjawab bahwa Vi adalah kita semua. Film pun berakhir. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.